Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan teori terbaru dari Presiden Sudrun. Dr. Vegapunk adalah seorang ilmuwan jenius terkemuka dalam serial One Piece yang bekerja untuk pemerintah dunia. Sebagai ilmuwan jenius di dunia One Piece, Dr. Vegapunk telah menemukan beberapa rahasia penggunaan Kairoseki, termasuk bagaimana mengaplikasikan cara kerja dari buah iblis. Meski belum pernah ada penampilan sepenuhnya dari Dr. Vegapunk di serial One Piece selama ini, namun tepat 16 tahun setelah pengenalan karakternya, penggemar One Piece akhirnya bisa melihat wujud asli dari Dr. Vegapunk di chapter One Piece. Pada chapter 1071 diperlihatkan Dr. Vegapunk telah menelepon seseorang. Vegapunk 04 atau yang biasa disebut Pythagoras juga mengatakan mereka masih punya sekutu lain di pulau. Namun, Vegapunk 03 atau yang biasa disebut Edison sebenarnya ragu menghubungi sekutu ini. Kalau mereka minta bantuan sekutu misterius ini, si sekutu akan dalam bahaya. Pertanyaannya, siapakah sosok misterius yang dihubungi oleh Dr. Vegapunk di Pulau Egghead? Kalau kita melihat dialog di chapter 1071, situasinya seperti begini. Si sekutu berada di pulau. Jika menggunakan jasa si sekutu, maka si sekutu akan dalam bahaya. Si sekutu ini tidak punya tempat bersembunyi lagi jika pemerintah dunia mengincarnya. Dapat kita asumsikan kalau si sekutu ini sudah diburu banyak pihak. Cara si sekutu menjawab panggilan Vegapunk terdengar sopan. Kira-kira yang dia ucapkan adalah, tentu saja, saya selalu siap untuk perintah ini. Jadi, seharusnya ini bukan sosok seperti Smoker atau Shiki. Respon mereka bisa jadi akan lebih kasar. Ada kemungkinan yang dihubungi Vegapunk bukan sekedar Serapin atau robot karyanya. Cara dia meminta tolong, kelihatannya sosok ini tak punya tempat bersembunyi lagi jika diincar pemerintah dunia. Dan pertimbangan para satelit sepertinya menegaskan kalau sosok itu adalah manusia. Kalau sosok ini Serapim atau robot, seharusnya dia tidak memiliki reputasi yang membuat dia diburu pihak di luar Egghead. Vegapunk juga seharusnya akan sekedar menyampaikan kode aktivasi atau sejenisnya, bukan meminta tolong. Setelah minta tolong ke sekutu ini, Edison yakin kabur akan mudah selama mereka fokus dan membuat si Pinol tetap sibuk. Jadi ada kemungkinan sosok ini sangat kuat. Berdasarkan pertimbangan itu, siapa dong sosok misterius yang dihubungi Vegapunk di Pulau Egghead? Kemungkinan pertama, sosok misterius yang dihubungi Vegapunk di Pulau Egghead adalah Sekuper Gaban. Padahal Rob Lucy itu mampu mengatasi sekutu Vegapunk lain, yaitu Sentomaru dan Atlas. Karenanya, diasumsikan karakter yang dimintai bantuan ini bisa jadi jauh lebih kuat dari Sentomaru dan Atlas. Kalau kita mempertimbangkan karakter-karakter dalam sejarah One Piece, yang rasanya bisa diadu dengan agen si Pinol adalah Sekuper Gaban. Sekuper Gaban pantas diperhitungkan untuk diadu dengan si Pinol, karena dia dulu adalah salah satu anak buah kelompok Goldie Roger. Selain itu, alur Egghead ini juga punya sedikit kemiripan dengan alur Sabaody sebelum time skip dengan Kizaru yang sedang dalam perjalanan ke sana. Bakal unik kalau di Sabaody si Kizaru melawan Rayleigh, lalu di Egghead dia berurusan dengan satu lagi kru Roger, yaitu Sekuper Gaban. Nasib Sekuper Gaban juga masih misteri setelah kelompok Goldie Roger bubar. Selain itu, sebagai mantan anggota kelompok Roger, Sekuper Gaban juga memang seharusnya diincar banyak pihak. Jika memang Sekuper Gaban masih hidup, ini adalah salah satu kesempatan bagus untuk memunculkannya. Kemungkinan kedua, sosok misterius yang dihubungi Vegapunk di Pulau Egghead adalah Silver X. Ini sebenarnya salah satu alasan lain Sekuper Gaban dicurigai sebagai sekutu misterius Vegapunk.
karena Gaban memang diperlihatkan memakai kapak, tapi ada sosok lain yang sepertinya memakai kapak juga, yaitu adalah mantan anggota kelompok Rocks di Sibik bernama Silver X. Sejauh ini kita tahu bahwa mantan dari para anggota kelompok Rocks di Sibik sangatlah kuat. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Kaido, Shirohige, Big Mom adalah mantan dari anggota Rocks di Sibik yang telah mencapai posisi seorang Yonkou. Adapun seperti Ochoku yang sempat jadi bos Pulau Bajak Laut dan tampaknya Kurohige butuh bantuan Koby untuk menggulingkannya. Lalu ada pula Shiki yang dulu pertarungannya melawan Garp dan Sengoku sampai merusak Marineford. Jika Silver X masih hidup, dia bisa jadi sekuat mantan anggota Rocks di Sibik ternama itu. Kemungkinan ketiga, sosok misterius yang dihubungi Vegapunk di Pulau Egghead adalah Bartholomew Kuma. Meski begitu, ada dugaan begini. Tubuh asli Kuma mungkin sudah sepenuhnya jadi pasifista. Namun, Vegapunk mungkin memindahkan otak Kuma ke tubuh lain. Lalu, tubuh lain ini yang dihubungi oleh Vegapunk. Kemungkinan keempat, sosok misterius yang dihubungi Vegapunk di Pulau Egghead adalah Jaguar di Saul. Dia juga seharusnya terhitung sebagai sekutu Vegapunk. Berhubung Vegapunk sudah bertemu Jaguar di Saul di masa lalu ketika dia mengunjungi Elbaf untuk membaca buku-buku Ohara. Jaguar di Saul juga cukup kuat untuk menghancurkan kapal perang sekalipun. Yang jadi masalah hanya Jaguar di Saul itu mantan Vice Admiral dan dia juga raksasa. Entah apa dia cukup kuat untuk benar-benar mempermudah para Vegapunk untuk kabur. Selain itu, saya merasa kemungkinan besar Jaguar di Saul bukan berada di Egghead, melainkan dia seharusnya masih di Elbaf. Kemungkinan kelima, sosok misterius yang dihubungi Vegapunk di Pulau Egghead adalah karakter baru. Selain beberapa kemungkinan tadi, tak tertutup juga kemungkinan sekutu Vegapunk adalah karakter baru. Meski ini sudah masuk final saga, Oda sejauh ini masih memperkenalkan beberapa karakter baru, seperti Hibari dan Vice Admiral Doll. Jadi, bukan gak mungkin dia akan menunjukkan karakter baru lagi. Tapi, jika ini karakter baru, dia harusnya sangat kuat atau memiliki kemampuan untuk mempermudah kaburnya para Vegapunk. Nah, itu dia teori dari saya soal siapa sosok misterius yang dihubungi Vegapunk di Pulau Egghead. Kalau menurutmu, siapa sih yang dihubungi Vegapunk di Pulau Egghead? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.